PPL Mania, Gaskoy. siap. Selamat dengerin podcast pemuda lajang. Jiwa muda yang lantang berjuang. Jangan kasih kendor, teruslah berjalan. Bersama kami, podcast pemuda lajang. Asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Naldi Arvanda Ivan Desaro di podcast Pemuda Lajang. Salah. Pemuda Lajang ya. Oke, dan kali ini kita ngebawa dua orang Ya, 2 orang. untuk bertandang ke kamar saya. Ya, mereka adalah teknisi minyak. Iya. Minyak. Ya, saya kerendam minyak lama soalnya. Minyak gas. Lagi, benar. Nyambung ya. Nah, kalau yang satu karena kelamaan Kenapa, Pak? kerendam minyak lama juga. Di bagian perut tapi. Cepet Makanya buncit kan. cepet ya. Oke, ini dia. Ude, siapa namanya ngomong? Udah, Alvareza. Alvareza. Dan juga Denny SMD. Dibawa sampai sini. Aduh. Jangan dong, nanti dia terpukau. Itu Denny SMD tuh akun apa namanya, Friendster. Bukan. Instagram Pak. Oh, Instagram. Friendster tuh zaman kita SD Pak. Oh iya. Serius, Denny siapa, Pak? Denny Yeskiel. Yes, Gil. Jadi para penyiar-penyiar yang tua ya. Tua nggak juga sih, berjiwa muda lah. Berjiwa Yes. muda ya. Seperti nama podcast kita. Iya. Podcast Pemuda Lajang. Lajang ya. Pemuda yang lajang. Lajang bahasa sini. Iya. Lajang. coy. Lajang. Ngomong-ngomong lajang dan cerot nih Pak. Iya, Otomatis benar. para pemuda cowok-cowok ini ingin mendapatkan segera teman untuk di kamar. Iya, Betul. Istri-istri. Oh, iya, istri. Oh, mau ngomong istri aja. Ya cuma Gugup pacar ya, habis cerot dilap pakai tisu gitu. Ketahuan banget yang pikirannya dewasa sekali ya. Luar biasa. Dewasa sebelum waktunya. Ivan. Ya kita ke pasar sekarang. Kita beli ayam yuk. Beli ayam. Tapi seiring dengan perjalanan kisah cinta kita masing-masing ya Pak ya. Ya. Oke, sudah merencanakan ingin Iya. segera menghalalkan wanita. Ya. Tapi ujung-ujungnya ditinggalkan juga. Ada loh teman aku Pak, Teman aku. 2 kali ingin kali? menikah, 2 kali gagal sama 1 orang yang sama. Wah, Dia adalah Ude. Oh, prestasi banget deh. Sebenarnya bukan prestasi sih sebenarnya. Bodoh itu. Bagaimana kita cerita langsung ngajak bodohan kamu Pak ya? Ya. Tentang gagal nikah kali ini. sip. Jadi kalau ngomongin gagal nikah itu sebenarnya Kita waktu diam, itu kita diam. dua sebab. Sebab pertama itu Sedih. ini ya, backgroundnya harus yang sedih habis ini ya. Iya, nanti kita kasih backsound lah. Kita ro. Ini kalau di YouTube ya, ini udah backgroundnya udah yang apa? Bukan background tapi Backgroundnya filternya ntar caleg oleh kota ya. filternya udah coklat Ya, gitu coklat, kan. Baru musiknya itu yang cuman biola Ya, gitu. biola. Ya. Dramatis Ya, jadi sekali. awalnya itu sebenarnya dulu sempat sampai 2 kali. Yang pertama itu aku yang memutuskan untuk tidak. Ya. Yang kedua kali ini si dianya yang Oh, memutuskan dianya, untuk ya. tidak. Ceritanya berawal dari Dendam, tahun. kan? Kurang tahu. Kayaknya iya sih Pak, benar Pak. Gak tahu Dendam, ya. Pak. Itu Karma pokoknya istri. gitu ya. Betul, enggak ya. Cuman ya gitu. Pokoknya yang pertama itu karena aku yang memutuskan untuk enggak. Terus yang kedua dianya yang memutuskan untuk tidak gitu. Oke, memutuskan untuk tidak menikah sama kamu dan lebih nyaman jadi menikah friend. sama yang lain. Oh, menikah sama yang lain. Beneran, Ya, beneran. Saya, Pak. Beneran. Benar. Ceritakan dong. Iya, jangan masuk ke ini dong story nanti Instagram bahaya. live, ini Instagram live. Tahu-tahu temenan sama Anda ya kan? Saya malu. Gitu ya. Oke. Jadi awalnya itu waktu itu iya, jadi dia memang memutuskan. Saya nggak tahu memutuskan untuk pacaran dengan orang lain atau enggak, tapi yang Iya. jelas memutuskan untuk tidak lanjut dengan cowok yang bodoh itu. Oh iya. Ini yang pertama Saya nih. maksudnya yang bodoh Atau itu. yang sudah yang kedua kali. Ya enggak kan udah 2 kali. Jadi yang 2 pertama kali. itu memang karena waktu itu kan Kamu kenapa tuh? menjelang ayah sakit waktu Oh, itu. iya. Tahun berapa? Tahun? Saya lupa tahun berapa ya. 2008 ada? Oh enggak, 2013, 2014. Oh, 2012, oke. 2013 mungkin. Oke. Nah, waktu itu memang ayah tuh udah kayak ya udahlah kalau memang kalian nanti jodoh, Iya. silakan diteruskan aja gitu. Waktu itu memang masih kuliah juga kan posisinya. Cuman si lelaki ini, nggak, saya waktu itu merasa kayak masih
kurang, dibilang percaya diri juga enggak, tapi dibilang percaya diri juga ya lumayan gitu. Cuman memang pada saat itu merasa kurang mapan aja. Terus kedua, penerimaan dari orang tuanya juga kayaknya kurang, menurut saya pada saat itu masih kurang welcome gitu. Gitu. Nah, terus yang kedua kalinya waktu itu awal tahun kemarin memutuskan untuk serius, kan balik lagi tuh beberapa bulan, nggak berapa bulan, tapi di 2017 itu memutuskan untuk balik lagi pertengahan tahun. Nggak 2017 dong, 2018 pertengahan itu memutuskan untuk balik lagi. Iya lah, kamu punya cerita kok, bareng aja lah ya. Lupa Pak soalnya. Pokoknya gitu. Jadi enggak benar. Jadi pertengahan tahun 2019 itu memutuskan tadi itu 17. Salah, Pak. Salah. Soalnya ini kan tahun 2020 kan. Iya. Jadi pertengahan tahun 2019 itu memutuskan untuk balikan lagi setelah sekian lama nggak pernah ketemu. Terus di awal tahun 2020 saya memutuskan untuk ngomong lah sama dia bahwasannya pengen serius dan sebagainya gitu. Nanti saya pengen ketemu dengan orang tua dan sebagainya gitu-gitu. Kira-kira kamu setuju atau enggak? Si cewek ini bilang setuju. Kemudian oke. Sampai banyak hal yang kita omongin pada akhirnya gitu. Tapi di detik-detik terakhir mau menuju ke pertemuan itu, si cewek ini nggak bisa dihubungin gitu. Waduh. Terus tahu-tahu tapi saya lihat statusnya online di Instagram. KTP-nya apa statusnya? KTP-nya apa? Belum menikah. Belum menikah. Belum Pak, belum klimaks Pak. Belum. Gitu. Terus tiba-tiba dia online di Instagram, kemudian juga pasang status di WA. Tapi di begitu saya chat gitu, saya ya waktu aku chat gitu nggak dibalas dong gitu. Jadi dan sempat pasang status yang kelihatannya rada galau gitu. Nah akhirnya kan akhirnya kan aku nanya ini terlalu baku gitu ya, ribet sama tahun, ribet sama aku saya. Pokoknya gitulah jadi intinya tuh karena dia pasang status aneh, akhirnya aku coba buat chat gitu kan. Itu nggak dibalas sama sekali. Sampai harusnya malamnya itu aku ke rumahnya dia untuk coba ngomong sama orang tuanya. Itu paginya sebelum aku ke sana itu dia udah chat duluan. Bahwasannya maaf karena mengecewakan dan sebagainya. Aku tahu kakak pasti kecewa dan sebagainya, tapi kita nggak bisa melanjutkan ini karena aku merasa bahwasannya kita sudah tidak seperti dulu. Semakin dicoba tuh rasanya semakin kesini tuh semakin nggak bisa. Kayaknya kita enak temenan aja dan sebagainya gitulah. Gitu. Waktu itu shock sih rasanya, kayak maksudnya kok nggak bilang gitu kan? Padahal kita udah menjalin hubungan itu tuh hampir kayak setahun setengah, hampir 1 tahun setengah gitu. Balikan itu ya? Iya, balikan itu. Gitu. Dan kamu mencoba untuk serius mau menikahi Betul. bapaknya, menikahi dia, kakeknya. Gitu. Terus tiba-tiba dia bilang sekonyong-konyong kayak ngomong jorok. Konyong apa? Kan habis makan konyong. Ya jadi sekonyongnya tiba-tiba bilang kita tuh kayaknya nggak enak, nggak cocok, nggak seperti yang diharapkan dan sebagainya gitu loh. Oke. Aku boleh nangis nggak? Boleh. Aku terharu pengen pipis. Gitu Pak, ceritanya Pak. Nanti kita tanya dia Pak ya. Masih belum ada nih ceritanya. Ada lagi. Lebih dalam lagi. Kemarin kita ceritanya tuh nggak sedekat ini ya. Kemarin tuh kayaknya lepas aja loh. Lepas ya. Panjang lagi dia cerita Bang. Iya panjang. Sepertinya nggak ada yang ditahan nih. Kenapa takut dia denger? Nggak apa-apa kali. Nggak apa-apa kali Pak. Ya pokoknya kayak gitu. Jadi ya kalau dibilangin kecewa ya kecewa. Terus mau marah juga bingung ya kan. Karena ya kita nggak bisa memaksa perasaan seseorang. Yang saya sayangkan hanya adalah kenapa setelah sepanjang cerita kita balikan itu, kamu bilang masih nyaman, terus itu masih oke. Bahkan sampai detik-detik terakhir pun, kayak 3 hari sebelum hari H tuh kamu yang kita jalan tuh dia masih kayak bilang, ya kita pengen hidup bersama nanti. Planningnya tuh udah panjang gitu ya? Iya, bahkan udah planning Mbak. Maksudnya udah ngomongin ini itu ya. Nanti kita tinggalnya gimana, terus kedepannya tuh seperti kayak gitu-gitu gitu loh. Nah dari sisi laki-laki mungkin ya selain usia, sebenarnya kalau laki-laki kan usia berapapun menikah bisa sih sebenarnya. Cuman
yang sebagai laki-laki kita pikirkan adalah kita kan juga pengen punya keturunan otomatis kan. Betul, ya kan. Nah, di usia 30 tahun tuh menurut aku udah cukup standar gitu karena mungkin nanti ketika kita usia 40 tahun anak kita tuh udah umurnya usia baru 10 tahun. Baru 10 tahun. Ya kan, kita yang udah sedangkan tua gitu ya. Nah, betul itu salah satunya kemampuan kita bekerja juga kan ada batasnya gitu kan. Kerja di swasta pun ada waktu pensiunnya gitu. Nah, yang saya takutkan adalah hal seperti itu. Jadi memang sudah cukup, sebenarnya sih menurut saya waktu itu sudah cukup siap. Hanya saja ya nggak tahu apa yang tiba-tiba merubah si wanita ini gitu. Waduh. Gitu. Emangnya rencana mau nikah itu kapan, Pak? Rencananya paling cepat itu adalah bulan 10 tahun ini. 2020 ini ya. Betul. Oke. Paling lambatnya akhir tahun. Emang kamu ngomong apa sih ke dia? Untuk rencana itu loh. Dipancing saya Ya, untuk bilang oke. ini. Tabungan barangkali, Pak. Padahal saya tidak ingat. Ya. Enggak, jadi kalau kita ngomong kalau masalah pernikahan, jadi kan pernikahan ini kan menurut saya ya, itu kan hajat dari 2 orang dan 2 keluarga besar. Betul Ya kan? sekali. Gitu. Jadi Intinya. nggak bisa. Sabar, Bapak Deddy sabar juga. Menurut saya ya, ini menurut saya sebagai mungkin bisa dibilang millennials lah atau mungkin yang anak muda sekarang lah ya. Milenium kita nih, Pak. Ya, Panji. Jadi apa namanya, untuk pernikahan ini karena ini adalah hajat bersama. Ya. Jadi sebaiknya kalau menurut saya sih ya ditanggung bersama. Cuma mungkin balik lagi masing-masing persepsi orang tua tuh bisa beda-beda. Betul. Masing-masing persepsi pasangan tuh beda-beda gitu. Nah, tapi segala sesuatu itu nggak ada yang tidak mungkin untuk tidak dibicarakan. Ya. Jadi pas semuanya tuh mungkin kalau kita bicarakan kan. Nah, jadi di awal-awal ya memang kita pasti bicara mengenai hal tersebut gitu. Saya sebagai laki-laki pasti punya modal. Nggak mungkin kalau kita mau nikah tuh nggak punya modal, ya kan? Betul. Iya. Jadi sebagai laki-laki saya udah siapkan modal. Hanya saja modal yang kita siapkan sama modal yang dibutuhkan oleh pasangan dan keluarganya, apakah itu sama? Ya, balik lagi kan itu nggak bisa. Senyumnya Betul, Pak Naldi kenapa? Bapak Ivan mau kodo? Ngomong-ngomong udah siapin berapa? Kita berdua nih mau kodo. Modal komunikasi doang. Kirain modal kontak doang. Aduh. Atau gimana berempat join? Susah Pak, lubangnya 2 aja Pak. Berempat. Cukup. Iya. Nambah 1 biar 4. Gampang, Pak, tinggal beli iya. fitting aja untuk charger kan. Charger. Gimana sih ini? Aduh. Emang kamu ngomong ini loh uangku sekian kemarin. Ya of course pasti Ya, oh, ngomong. gitu. Jadi aku sudah punya tabungan segini nih Iya. gitu. Berapa? Misalnya contoh. Contoh. Gitu. Contoh 30 lah ya. Nggak nyampe. Padahal mancing doang nih. Ya kurang lebih gitu. Jadi Ya, tapi gini, kalau misalkan walaupun nggak nyampe kan kita punya waktu nih. Iya. Ya kan, terus juga kita kan punya keluarga. Ya walaupun Iya. aku nggak terlalu keluarga besar, tapi kan otomatis ada keluarga yang mungkin nanti akan mensupport. Kamu besar kok, Pak? Ya oke lanjut. Sayanya besar, keluarga saya enggak, Pak. Gitu. Jadi kalau saya sama keluarga tuh, Pak, yang lain sesak napas. Maksudnya saya sedot semua. Gitu. Jadi kan in proses itu kan kita juga melakukan nabung lagi, Iya. ya kan, gitu. Yang jelas kan saya udah bilang nih, saya punya uang segini, ya kan. Kalau kamu pengen cepat, ya kalau bisa kita bersama, karena kan ini adalah hajat kita bersama, Nah, gitu. itu. Tujuan saya sih sebenarnya adalah gini, kalau bisa kita menikah itu tidak merepotkan kedua belah pihak, mau orang tua saya ataupun orang tua kamu, di pihak keluarga kamu atau keluarga saya. Nah, biar enak ya kita ngobrolin itu kan. Jadi maksudnya saya udah punya segini nih. Kalau mau cepet, ya kita nabung bersama supaya acaranya ini tuh bisa membahagiakan kedua belah pihak keluarga ini dan kita juga sebagai pasangan gitu. Betul. Nah, cuman kan saya nggak tahu apakah ini wajar diomongkan atau enggak gitu loh. Tapi kalau menurut saya sih itu hal yang wajar, ya kan, gitu sih. Kenapa Anda terdiam? Berat banget. Makanya kalau mau memulai itu emang kan kita punya pandangan jauh ya, Iya, gitu. jauh pasti. Kalau menurut saya sih gini, sebenarnya sih kalau punya tabungan dan tidak punya tabungan itu sebenarnya, atau punya acara nggak punya acara itu sih sebenarnya tuh relatif aja kok. Maksudnya gini, karena acara itu ya cuma untuk membahagiakan dan simbolis sih sebenarnya, Betul. ya kan? Karena kan ini kita kan pengennya nikah tuh sekali seumur hidup. Yes. Ya pasti momen itu diabadikan sebaik-baik mungkin. Yes. Tapi kalau masalahnya kayak corona gini, ya kan? Iya, betul. Mau gimana mewah pun acaranya, ya kan? Iya. Ya nggak ada yang datang juga, Iya, ya kan? Terbatasin Pada takut undangan. gitu ya. Terbatas juga. Betul. Gitu. Jadi menurut aku sih
ini saran juga ya buat para calon mertua di luar sana ya, Ya. yang mungkin masih mengangkat nilai-nilai atau konsep-konsep yang udah terlalu jadul gitu ya. Ya. Misalkan karena cowok ya kamu harus kasih Biayain. mahar, Jujuran. kasih jujuran. Jujuran yang mahal sih, Pak. Apalagi kalau bahasa Bugisnya tuh Uang panai. 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 yang banyak gitu-gitu ya. Ingatlah gitu loh bahwasanya tujuan si laki ini itu menikahi putri Anda itu kan supaya halal ya. Ya, betul, Ya kan betul. supaya Kalau tidak video terjadi hal-hal. sebenarnya. Ya kan supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Iya. Janganlah dipersulit gitu loh. Wih, Karena gini, curhatan nih, bro. setelah betul. Jadi ada unsur dipersulit, Pak. enggak ini Emang sang kodok sang cewek itu sudah ada ngomong ke orang tuanya kalau kamu pengen ngelamar? jadi waktu itu enggak sih. Jadi gini, waktu itu saya kodein gini. Putus di ceweknya dong. Saya kode enggak, memang saya yang bilang. Jadi waktu itu kamu jangan ngomong dulu kalau misalkan aku mau datang hari itu. Nanti kita aturnya gini aja. Kamu pulang kerja jam berapa? Terus nanti aku angkat kita pergi jalan dulu, pulang dari jalan nanti akan aku antar pulang tuh. Terus otomatis kan mama sama papa di rumah. Iya. Nah, mama sama papa di rumah nanti bilang aja sama mama papa kalau aku pengen ngomong gitu. Iya. Pengen ngomong serius. Maksudnya di setting seperti itu. Kenapa seperti itu? Karena menurut aku gini, mungkin kalau misalnya kita ngomong secara frontal orang tua juga jadi nggak siap, atau juga mungkin jadi orang tuanya jadi alay. Maksudnya alay itu gini, akhirnya semua dikumpulin nih, Iya. adek-adeknya semua disuruh datang duduk rapi Iya, gitu kan, iya. kita jadi ngomongnya nggak enak gitu Iya. loh, kayak gimana ya, Terlalu resmi ya? terlalu resmi nggak Resmi. gitu. Jadi yang waktu itu di benak aku adalah ya udah kita ngomongnya seperti itu, spontan aja waktu aku ngantar pulang gitu. Terus Komeng. nanti di situ ada mama papa ya kita ngomongnya ngobrol santai aja gitu. Iya. Pengennya sih seperti itu. Jadi nggak mau Oke. yang terlalu formal. Nanti kalau memang formal aku ajak keluarga aku gitu. Oke, Sebatas omongan gitu. aja Pak Ivan. Iya, oke. Sama dulu juga aku sebatas omongan aja. Iya, iya. Dan akhirnya ditinggalkan juga. Iya, hilang. Ditikung ninja, Pak ya. Iya, iya, Padahal iya. kerja udah jauh-jauh ke tambang. Betul sekali. Sama kayak Sama juga, udah kan? ketambang juga 2 kali malah. Iya. Dua-duanya gagal. Jadi janganlah kamu pergi ke tambang ya. Itu kan kesimpulan yang bisa kita dapat. Ada hubungannya. Bapak Ivan, itulah kisah yang hampir sama Pak ya, seperti kamu ya. Iya, iya, Iya. iya. Oke, sekarang kita bakal berlanjut Oh ke my god. Om Denny. Nah, SMD. kita belum Ini dengar kita ceritanya. Aku belum mendengar sama sekali. Belum dengar Ya, belum dengar sama Saya sekali. minum dulu ya. Boleh Ya, Pak, boleh. ya, Oke. betul, betul. Sekarang Mulai dari mana ya? Bapak Denny kok Bapak kesel. Minuman Ya, ini. yes, ya. Ya, Oke. Aduh, bingung Ceweknya saya. aku pernah lihat. Ya, Dia pernah. bawa pas waktu siaran. Apa Aku tuh? juga pernah. Ceweknya. Iya, pernah deh ya. Tahun berapa tuh, Den? Dong. Jadi kayaknya baru masuk. 2018 sampai 2018 2019. Sama cewek yang Yang batal itu. ini. Oke, silakan Iya. bercerita Pak. Oke, Pak. Gimana Iya, nih, Pak? ceritanya ya batal. Singkat banget. Ya udah kita tutup podcast ini. Ya ceritanya sih sebenarnya ya itu aku belum kenal 100% waktu pertama kali ketemu. Ya, jadi memang Oke. gak pernah ketemu sama dia. Ada acara ternyata dia kenal sama teman aku. Ya udah, terus ada nomor di suatu grup WA, ada nomor Iya. dia. Ya udah cobalah kan. Coba curi nomornya ya. Coba, iya, kontak. Kebetulan dia nanya juga waktu itu Ah. ada kerjaan. Ini nggak aku share tentang satu kerjaan. Terus dia yang nangkep. Udah, dimulai dari situ kan. Nah, berlanjutlah perkenalan, chat asik, chat asik, Oke. gitu. Oke. Jadi udah sama-sama dewasa. Kebetulan usia Iya. dia sebagai wanita juga udah matang untuk menikah gitu kan. Waduh. Jadi itu ngobrolnya udah ke situ nih. Siap masuk. Iya, Ya. ngobrolnya udah ke situ. Benang sari dan putik siap Iya, bertemu. sudah siap membuahi ya. Siap Iya. ya, siap. Jadi ya pendek singkat cerita ya, langsung. Jangan dong. Nah, Jangan panjang cerita dong, Long. Berurutan. iya maksudnya langsung jadian lagi, Ya, jadian oke, gitu. jadian. Udah ditanya-tanya gimana aku nih seperti ini. Siap sudah siap menikah. Mau nggak? Heeh. Rupanya ya dia mau juga, mau Oke. juga. Ya udah Oke. akhirnya jadilah berjalan waktu ya kita pacaran seperti orang. Aku ke rumahnya kenalan sama orang tuanya akrab udah, Ya. sama keluarganya udah dekat. Wes. Terus timbul pertanyaan dari orang tuanya, kamu sebenarnya maunya gimana nih pacarannya? Oke. Asik. Ya, tujuannya mau menikah gitu. Wah, Lah, tujuannya mau asik. menikah nih. Langsung tembak gitu ya. Iya, tembak dalam. jujur aja, jujuran aja di situ. Jadi Langsung diminta nggak? Siapin 800 juta. ya orang tuanya udah nyindir-nyindir aja gitu kan. iya. Nah, ini ya kalau memang ini
ya siapin gitu. Iya ya, disiapin, memang disiapin. Cuman kan nantilah kita bakal cerita lebih lengkapnya. Oke. Baru sebenarnya di bulan ke-6 itu ada alasan untuk aku menyudahi. Nah, itu dia ya. Tapi aku lebih milih untuk melanjutkan karena aku lihat ya udah dilanjutin aja, kenapa? Itu kan ya udahlah. Ngapain sih cerita yang itu kan memang karena baru kenal, rupanya banyak cerita sebelum-sebelumnya yang nggak diceritain ke aku, yang nggak tahu tentang dia gitu. Oh, tentang cewek ini. Iya. Nah, di bulan ke-6 dia akhirnya memutuskan untuk cerita segala sesuatu tentang dirinya dan sempat anu juga, Sempat down gitu. sempat hah? Gila ini. Mas Deh, aku di Simel. Enggak bang, enggak gitu. Pokoknya waduh, beneran enggak ini ya nikah sama ini? Emang enggak ini ya gimana ya? Emang apa ini? Pokoknya sesuatu yang sebenarnya untuk seorang yang mau berumah tangga itu patut dipikirkan lah. Sebagai seorang laki-laki pengen punya keluarga yang harmonis, ada anak dan sebagainya. Nah, pengaruhnya ke situ Pak sebenarnya kalau misalnya tetap diteruskan. Ya, nggak bisa dijelaskan lebih detail, Pak. Oke. Telurnya masih ada. Ya, bisa dijelaskan lebih detail, Pak. Masih ada telurnya, masih Ya. bisa. Bukan, enggak gitu. Nah, ini tulen. Aduh, bingung saya ini. Oh, masih ada ekornya. Ini gimana? Ekor Tulang ekor, belakang. Pak. Nah, gitu. Jadi intinya tuh di bulan ke-6 tuh sebenarnya Udah keputusan, mikir ya. ada keputusan di aku mau lanjutin apa enggak nih. Iya. Tapi ternyata ya aku lanjutin karena aku Oke. pikir aku sudah menerima kamu apa adanya kok, tenang aja gitu kan, gitu. Iya, celup dulu. Gitu. Ya, Bikin teh akhirnya maksudnya. gitu lah, Pak. Bikin teh, Pak. Begitu ya, Pak. Nah. 6 bulan selanjutnya berjalan. Nah, nggak mulus-mulus juga, Pak. Nggak mulus-mulus juga. Namanya orang yang kenalnya juga singkat ya. Nah. Singkat pasti ada sifat-sifat yang baru kita tahu gitu, apa gitu kan. Betul. Tapi ya secara pribadi aku sih siap. Wah, kamu mau kayak apa aja, pokoknya kamu terakhir. Udah, istriku udah gitu Asik. lah. Ya, betul. Gitu, Pak. Ya beneran ini, serius nih. Oh, pokoknya udah matang lah. Matang bergebu-gebu, Betul. udah ngomong ke orang tua, udah ngomong ke ya pokoknya kalau ke keluarga dia sih belum 100% ya karena posisinya juga bapaknya juga nggak di Samarinda kan. Oke. Jadi tunggu momen. Nah, tibalah saat hampir setahun. Asik. Hampir setahun berjalan. Seiring setahun berjalan itu ternyata aku lihat apa ya, nggak tahu ya, seperti udah bilang tadi, cewek itu ya kadang-kadang misteri deh ya. Betul, misterius. Kita nggak ngerti nih. Misterius. Misterius banget. Ada kalanya di 3 bulan terakhir sebelum Putus. selesai itu, Oke. jadi kayak tukang ojek doang, Pak. Oh, Iya, berubah Pak. gitu dia. Tukang ojek doang. Di motor nggak diapa-apain, di jalan juga nggak Dipeluk. Di motor gak diapa-apain. ya you know lah. Apa kek? Di motor itu kan ya. Pegang bijiku kek. Makanya dia diajak ngobrol. Nyendok masuk kantong kayak nyendok. Iya. Nah, kan Pak gitu. Maksudnya diajak ngobrol apa enggak juga. Diem aja gitu di motor ya. Diem. Gue berasa jadi ojek gitu ya. Oh, Iya beneran. Cuman aku pikir mungkin dia lagi Parah bad nih mood. cewek ini. Cewek lagi bad mood Iya, biasa bener. kan. Dia- Memes mungkin ya. Dianya dingin, kamunya ingin. Wah, Masih. Baru ya itu. Tapi aku pikir itu biasa gitu kan. Biasa lah cewek Mungkin lagi ada period ya. Iya. Enggak nanya, ada Pak. periodnya. Kamu kenapa sih? Loh, justru itu Pak, nanya. Nanya, kamu kenapa sih? Nggak apa-apa, biasa lah cewek kan. Nah, Gak apa-apa itu banyak loh. nggak apa-apanya cewek itu bahaya. Kira-kira itu Tuh. banyak Bahaya banget nih, itu. nggak apa-apa gitu. Yang paling aneh lagi pas udah mau selesai itu tuh, salah satu alasannya, kamu kalau aku nggak ini nggak pernah ditanyain. What? Sudah ditanyain kenapa, jawabannya nggak apa-apa, kurang apa lagi. Kan bingung Betul. kita. Ini juga salah satu hal yang apa ya, bisa dibilang kayak dari cewek tuh yang bisa dibilang misterius tapi ngeselin juga, tapi kayak gimana sih? Iya. Pokoknya 6 bulan terakhir, mundur sedikit ke 6 bulan terakhir tuh udah mulai membicarakan dia pengennya nanti nikahnya yang bagaimana, Konsep pernikahan Nah, itu konsep kan. pernikahan. Terus nanti ketemu keluarganya bagaimana gitu kan. Kebetulan kalau mau ada pakai adat ya, adatnya gimana, itu sudah sedikit dibahas tuh bulan Mei, mungkin seminggu sebelum selesai banget itu. Iya. Itu aku udah baca gerak-gerik nih. Wah, ini kalau aku biarin lepas nih. Iya. Jadi aku kalang kabut sendiri nih. Kalang kabut. Pokoknya di saat sebelum itu tuh 2 minggu berturut-turut aku udah intens sama ibunya. Ibunya untuk komunikasi, pengen ketemu bapak nih. Bu, kalau misalnya bapak ada di sini kasih tahu saya supaya saya bisa ngomong nih dengan bapaknya. Oke. Sekalinya ya nggak tahu ya alasannya apa atau bagaimana.
di dalam masa 2 minggu itu ternyata bapak itu ada di sini, tapi nggak dikasih tahu ke aku. gitu. Nggak tahu alasan ibu itu kenapa. Jadi aku telepon aja sama ibu. Bu, bapak ada di sini, kok nggak kasih tahu saya? Saya kan pengen ketemu. Oh iya, bapaknya lagi sibuk. Oke. Sesimpel itukah melihat? Sedangkan dia berharap kalau pengen anakku cepetan ngomong gitu. Kok begitu simpelnya gitu loh? Karena bapak sibuk. Toh kalau ngobrol juga paling nggak. Kalau memang kan paling sejam 2 jam lah bareng-bareng. Dan itu cuman aku belum bawa keluarga juga kan sama kayak udah tadi. Kenapa kok sesimpel itu jadinya? Jadi yaudah itu cewekku nggak tahu tuh kalau aku punya planning mau ngomong ke orang tuanya gitu, nggak tahu. Nah di masa itu tuh saking aku kalang kabut dan aku ngeliat kondisi wah ini bisa lepas jangan sampai lepas nih. Aku sampai jam kantor pun aku pakai buat nyari cincin bro. Izin gitu ya, izin ya? Enggak, jam istirahat. Oh jam istirahat. Tapi nggak bisa karena ternyata namanya cincin kan pas-pasan juga. Kalau misalnya ukur jarinya gitu-gitu ya. Harus diukur kan, nggak bisa juga. Waduh, itu juga nggak aku ceritain. Nah, seminggu sebelum selesai, ternyata dia duluan yang minta ngobrol. Oke. Aku mau ngobrol serius. Waduh. Makin deg-degan ya. Wah kacau, lepas sudah deh. Ada apa ini? Sudah ada pikiran buruk gitu ya? Iya lepas. Tapi gimana ya? Yang perlu diingat tadi sebelumnya ada poin di mana sebenarnya aku bisa melepas dia karena satu alasan yang memang ya buat cowok ya udahlah lain lah gitu. Ada nih ya kembali ke situ. Itu poin penting ya. Poin penting. Nah jadi pas ketemu malam dia bilang mau ngomong sesuatu, waduh, iya sudah mau diputusin ini. Waduh, lepas nih. Jadi udah galau aja. Galau, aku yang galau beneran ya, galau. Akhirnya ngobrol, seiring berjalannya waktu dia ngomong ternyata selama ini dia mencoba untuk mengerti aku, untuk menikmati hubungannya. Ternyata dia tidak dapat itu. Waduh, malah 1 tahun kok. Kenapa 1 tahun kok nggak bisa sih? Gitu loh. 1 tahun. 1 tahun lumayan loh ya untuk lebih mengenal gitu ya. Loh, iya, kalaupun dia mau mengenal aku kan terbuka kan, terbuka. Ketemunya hampir tiap hari. Kebetulan aku kerja malam siaran, dia kadang juga kuliah, tapi tetap intens. Weekend selalu lah kan. Dia juga kadang ke rumah gitu kan, kadang ke rumah gitu. Jadi sering dia cerita begitu, baru nih ketahuan. Oh, yang bermasalah tuh sebenarnya bukan aku karena melihat backgroundnya dia masa lalu apa sebagainya, bukan. Ternyata dianya yang selama ini tuh cuman mencoba kalau memang tidak cocok dijalani, kenapa dia nggak ngomong dari dulu gitu kan. Nah gitu sampai sudah bahas tentang bagaimana nanti pernikahannya bagaimana. Bahkan aku sama dia itu sudah prepare baju buat tunangan, Pak. Beneran, Pak. Sudah siap itu tuh. Sudah dibeli bahannya apa. Nah, juga ku ceritain juga kan. Aku udah 2 minggu nih intens sama orang tua kamu sama mama kamu buat mau ketemu bapak kamu. Kamu nggak tahu. Nah, seserius itu aku. Dia lihat aku nggak serius ternyata kan. Aku sudah seserius, aku nggak perlu bilang segala sesuatu itu. Ya aku mau bikin kejutan aja, udah kayak gitu kan. Akhirnya yang galau bukan aku, akhirnya dia. Oh, ternyata sudah seserius aku nggak tahu gini. Nih yang jadi bingung aku bilangnya. Ya aku nggak tahu, ternyata setahun kamu begini aja toh. Oh, cuman ngisi waktu, ngisi kekosongan aja nih, gitu loh. Coba ceritanya Pak. Aku ceritain juga kalau sebenarnya aku tuh serius begini. Tapi di dalam ceritanya dia itu sudah mulai ngungkit-ngungkit yang aku nggak cerita dulu ceritanya supaya aku tahu dia itu cerita dalam hatinya tuh apa sih gitu kan. Betul. Biarin dulu. Nerka dia. Aku bilang keluarin aja dah. Maksudnya dia aja keluarin aja lah. Aku nggak usah bantah apa-apa. Ternyata di dalam ceritanya itu mulai ngebahas tentang mampu nggak menghidupi aku. Aduh. Ragu secara ekonomi ternyata Pak. Meremehkan ya. Ragu secara ekonomi. Ragu juga. Emang dia sempat nanya tabunganmu berapa gitu? Sempat. Kalau nanya sih emang udah ada secara berapa langsung gitu? sih enggak. Aku lupa ya dia pernah nanya apa enggak gitu. Aku lupa banget. Cuman dia tahu gajiku berapa, apa segalanya. Saldo ditanya juga. Aku lupa Pak. Pokoknya entah aku pernah ngasih tahu apa enggak, lupa. Gitu. Nah, tapi itu sudah sejak bulan keberapa itu sudah ngomongin tentang keuangan juga, sudah tahu sebenarnya. Tapi ternyata mendekati hari yang aku impikan itu, kita juga impikan juga itu, ternyata dia ragu tentang itu, mampu enggak. Memang di satu sisi aku tahu bakal lebih kerja keras nanti kalau misalnya jadi sama dia. Ya, memang otomatis lah.
karena memang ya ada sesuatu yang bikin kita harus berjuang secara ekonomi mati-matian. Nanti aku sudah tahu itu, sudah tahu. Sudah siap berjuang loh ya. Iya. Aku siap banget ini Pak, siap banget. Nah itu, jadi ragu secara ekonomi, terus bilang, ya itu tadi hal-hal lainnya itu masih bisa lah menurutku, kayak masalah komunikasi, masalah apa itu bisa lah. Nah ternyata dia lagunya seperti itu. Udah, kemudian dalam hatiku, wah ternyata segini aja nih, aku usaha sudah mati-matian, bahkan 6 bulan terakhir yang sebenarnya aku bisa lepaskan aja karena aku bisa cari yang lain yang apa namanya, yang memiliki kekurangan itu. Iya, maksudnya yang tidak memiliki kekurangan yang bisa menjadi alasanku tadi. Kenapa aku habiskan dengan orang ini, gila. Wah, ngabisin waktu banget. Ternyata dia juga nggak 100% sama aku menjelang hari H gini kan. Ya udah, akhirnya bukan yang tadinya aku yakin tadinya rencananya dia yang bakal cut duluan. Akhirnya Mengkat aku. Akhirnya dikasih waktu seminggu, udah kita nggak usah kontak seminggu, kita pikirin dulu baik-baik. Dan selama seminggu itu betul-betul nggak ada kontak kan. Nah ketemulah, dan itu hari pas 1 tahun hubungan. 2019 ya? 2019 Pak. Anniversary dong. Iya pas anniversary. Anniversary itu dia rupanya, ya dia ngelihat aku sudah mempersiapkan ini itu, sudah rupanya aku serius. Tapi di satu sisi aku jadi enggak kayaknya memang lain. Di prank kamu. Sebenarnya aku sudah bisa menolak itu 6 bulan yang lalu. Kenapa aku terusin udah. Tapi memang ya udahlah, ceritanya jadi beda. Akhirnya dia yang kaget. Karena ternyata dia yang berharap kayaknya kita masih bisa lanjutin. Wah, sorry lah, aku bilang kalau keputusanku beda nih. Keputusanku beda. Kayaknya menurut apa yang kamu ceritakan ke aku, itu ku kesimpulkan kalau kamu nggak siap untuk terima aku. Aku bilang kayak gitu. Aku bilang kayak gitu. Karena memang kondisinya ya seperti yang dia cerita. Bukan aku buat-buat. Karena dia sendiri yang ceritakan. Jadi aku kesimpulkan, oh kamu nggak siap terima aku apa adanya lah. Padahal aku sudah siap terima kamu apa adanya gitu. Di rumah itu sudah siap semua Pak. Bahkan ibuku kan bisa jahit ya. Jadi keluarga besar tuh sudah dijahitin baju buat acara. Keluarga malah udah prepare banget ya. Udah. Iya Allah. Udah sakitnya. Dan mamanya akhirnya pernah waktu itu ke rumah. Iya, apalah ada urusan apa gitu kan. Sekalinya ngebahas itu juga, ya kalau bisa nggak ada aku sih, cuman orang tua yang ngomong ke aku tadi, mamanya ini segini, kalau bisa sih ya tolong diomongin lagi. Rupanya ya bukan bangga juga, rupanya nyesal juga. Sisi perempuannya maksudnya ya gitulah, gitu. Karena mamanya mungkin karena mamanya tahu kalau aku serius. Kan selama 2 minggu berturut-turut aku ngobongin mamanya, pengen ngomong ke bapaknya gitu kan. Anaknya nggak tahu. Betul. Jadi mungkin mamanya sebenarnya ngelihat aku yang lebih serius. Kalau si ceweknya justru kayaknya karena dia nggak tahu ceritanya. Jadi ya nggak ada hati juga gitu. Ya bagusnya gitu Pak. Kalau aku terus terang dari awal aku lagi mau deketin orang tuanya, mungkin nggak ada cerita yang sebenarnya. Gitu. Karena aku diam. Nah cerita yang sebenarnya dia ceritain semua, gitu. Terungkap sebenarnya. Jadi dia nggak 100% selama setahun itu. Dia bilang aku udah nyoba tapi nggak bisa, nggak dapat apa-apa. Waduh. Apa? Emang nggak kamu kasih tuh? Rahasia perusahaan Pak. Malam minggu udah ngajak jalan gitu ya. Naik mobil atau naik motor biasanya kalau jalan? Mobil roda 6. Truk dong. Ada boxnya lagi di belakang. Iya. Oke, cerita yang sangat-sangat bangke banget ya berdua ya. Duanya ini dramanya ngeri juga ya. Ya, terima kasih untuk Bapak Denny dan juga Bapak Udi. Pengalaman yang sangat luar biasa ya. Betul biasa. Tentang cinta dan kegagalan. Asik. Oh ya Pak, satu lagi yang bikin gagal boleh, kemarin tambah. Pak. Saat terakhir dibanding-bandingin dengan mantan. Waduh. Itu Pak yang bikin ya udah, lain gua. Inilah kisah gagal nikah dari 2 pria. Lagi-lagi masalahnya selain masalah dari keluarga, materi juga, materi keuangan, tabungan, saldo. Betul. Terus dibanding-bandingin sama mantan. Iya. Nyakitin banget itu kalau dibandingin itu. Iya, seperti kamu nyakitin aku kan. Pernah ya? Masa sih? Iya, bukannya keenakan. Ya udah kalau gitu nanti kita bakal ketemu lagi di episode berikutnya, dan kita bisa ngomong lagi bapak-bapak ya. Terima kasih sekali lagi, akhirnya saya Naldi Irfanda, Ivan Desaro, dan juga bintang tamu kita siapa ini? Udah Alvareza. Denny SK. Pamit di podcast Pemuda Lajang.
Terima kasih sudah mendengarkan podcast Pemuda Lajang. Sampai jumpa di episode berikutnya. Podcast Pemuda Lajang.